Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan untuk sesi personal reading untuk bulan November sudah dibuka. Terima kasih banyak yang sudah kirim pesan di Facebook fanspage Zodiak Harian maupun di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan buat yang sudah WhatsApp memang agak sedikit terbatas karena pesan yang masuk sangat banyak sekali. Jadi memang kita batasi yang di WhatsApp dan lebih terfokus untuk yang di Facebook dan di Instagram. Oke, jadi buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya, kemudian screenshot dan kirimkan buktinya di Facebook fanspage Zodiak Harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kamu langsung bisa konsultasi dengan maksimal 2 pertanyaan secara gratis. Oke, langsung saja. Kali ini kita berada di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini daripada kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, di sini ada kartu The High Prestige dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Wands, yang di sini artinya apa? Artinya daripada kondisi keuangan memang di hari Senin ini sangat luar biasa, tidak mengalami kendala. Maksudnya tidak mengalami kendala, kenapa? Karena memang dari awal Oktober sampai dengan akhir Oktober kemarin kamu sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik, terutama daripada segi keuangan kamu. Sehingga ketika transisi menghadapi bulan November tahun 2020, di sini kamu tidak mengalami suatu permasalahan daripada sisi keuangan kamu. Dan sisi keuangan kamu di sini bisa dikatakan di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 kondisinya aman, stabil dan cukup bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan yang ada di dalam diri kamu. Kemudian bicara soal pekerjaan, memang di hari Senin ini kamu harus siap secara mental. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa proyek-proyek pekerjaan yang sepertinya sudah menanti kamu. Dan tentunya bicara soal tanggung jawab, di bulan November tahun 2020 ada peningkatan tanggung jawab dan beban pekerjaan kamu. Sehingga di bulan November ini kamu harus tetap bersemangat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada daripada sisi pekerjaan kamu. Dan apabila buat kamu yang berwirausaha, tentunya di sini ada sebuah tantangan yang baru. Tantangan yang baru untuk diri kamu sendiri. Karena apa? Di sini musuh terbesar daripada diri kamu ya adalah diri kamu sendiri. Bisa dikatakan sebuah besi yang bisa menghancurkan besi adalah karatnya sendiri. Yang bisa menghancurkan usaha kamu ya adalah diri kamu sendiri. Sehingga apa? Sehingga di sini memang pola pikir kamu, tata cara manajemen usaha kamu juga harus bisa diperbaiki apabila kamu pengen usaha kamu itu berkembang dengan sangat baik. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, tentunya di sini kamu itu kayak laron. Artinya apa? Dia muncul hanya ketika pagi dan malam hari. Artinya memang di sini hubungan asmara kamu terkadang baik, terkadang tidak, terkadang baik lagi. Tetapi sayangnya frekuensi baiknya itu sedikit dibandingkan frekuensi tidak baiknya, sehingga terkadang di sini memicu pertengkaran-pertengkaran yang seharusnya tidak terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Jadi seperti itu gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin 2 November tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu
Two of Swords, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands. Artinya apa? Artinya di sini memang hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, daripada segi perasaan, memang ada rasanya lelah, ada rasanya capek. Dan di sini memang kalau bisa saya katakan di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 nggak apa-apa lelah, nggak apa-apa capek, tetapi di sini jangan sampai kamu itu menyerah. Artinya apa? Rasa capek, rasa letih, capek, letih, lelah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi usahakan ketika kamu mengalami kontraksi terhadap hal tersebut, kamu jangan menyerah. Nah, tetapi di sini apabila keadaannya sudah sangat berat, nggak apa-apa sih menyerah. Tetapi yang penting kamu tahu kapan saatnya menyerah dan kapan saatnya untuk maju. Menyerah untuk sesuatu yang memang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Karena apa? Daripada kamu paksakan, malah akan membuang waktu dan tenaga kamu. Jadi menyerah untuk sesuatu yang tidak baik itu perlu. Tetapi kamu juga harus bisa membedakan mana yang harus kamu menyerah dan mana yang harus kamu lanjut terus. Sehingga apa? Kamu tidak terjebak di dalam suatu kebimbangan yang cukup nyata daripada kehidupan kamu, terutama untuk masalah pekerjaan maupun untuk masalah usaha. Dan kemudian selanjutnya untuk masalah keuangan, di sini ada kartu Seven of Wands yang artinya apa? Di sini kamu sedang membangun pondasi daripada sisi keuangan kamu. Jadi di sini kalau bisa dikatakan apakah Aquarius ini akan memperbaiki sisi keuangannya? Jawabannya adalah iya. Jadi nggak heran ketika zodiak Aquarius ini di beberapa kesempatan terakhir, maaf dalam tanda kutip, terkesan agak pelit. Karena apa? Dia punya pondasi yang harus dibangun terutama daripada segi keuangannya. Dan di sini memang dia sangat mengencangkan ikat pinggang terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan zodiak Aquarius itu sendiri. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, sama seperti halnya cuaca di beberapa hari terakhir ini, yaitu terkadang panas, terkadang hujan, jadi tidak menentu. Seperti itu juga gambaran daripada sisi hubungan asmara kamu. Terkadang ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cepat, terkadang juga ada beberapa permasalahan yang justru malah melahirkan permasalahan-permasalahan yang baru. Tetapi sejauh ini di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, antara kamu dengan pasangan bisa mengantisipasi daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi pertahankan pola komunikasi yang baik dan cara penyampaian yang baik. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin 2 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Oke, kamu harus berhati-hati Pisces. Karena apa? Karena di sini memang terkadang bisa dikatakan walaupun kamu termasuk zodiak yang paling lemah, tetapi di sini kamu terlalu egois. Artinya apa? Kamu terlalu egois memaksakan apa yang kamu tidak mampu. Memang di sini kamu sudah merasa capek dengan segala bentuk masalah yang ada. Tetapi di sini kamu tidak bisa egois untuk memaksakan untuk segera selesaikan masalah. Karena apa? Untuk menyelesaikan masalah harus ada SOP-nya, harus ada standar operasional prosedurnya. Kamu tidak bisa melalui orang dalam karena kamu tidak punya orang dalam. Dan tentunya di sini sayangnya adalah kamu sering sekali melakukan kecerobohan-kecerobohan sehingga di mana masalah tersebut tidak kunjung selesai. Justru malah masalah tersebut semakin meluas dan malah semakin besar sehingga di sini mempengaruhi kesehatan mental kamu. Makanya itu yang harus kamu lakukan yang pertama adalah kamu harus open minded. Kamu harus membuka pikiran kamu. Pikiran kamu itu jangan terkungkung di dalam suatu hal yang dimana kamu itu merasa memaksakan masalah ini harus segera selesai. Aku udah nggak tahan lagi, aku udah nggak kuat lagi, aku udah nggak sanggup lagi, aku pengen selesai segera. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena untuk menyelesaikan masalah itu perlu pola-pola yang harus bisa kamu lakukan, strategi-strategi yang harus kamu lakukan. Makanya di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 kamu harus bisa membuka pikiran kamu,
bahwa selalu saja ada kemungkinan yang baik dan ada kemungkinan yang buruk. Oleh karena itu kamu jangan ceroboh untuk menentukan langkah kamu. Kamu jangan sampai salah langkah yang dimana karena kamu terlalu memaksakan justru malah menjadi bumerang tersendiri buat kamu. Termasuk dalam urusan pekerjaan dan usaha pun juga demikian. Kamu harus bisa melihat celah, harus melihat situasi, jangan terlalu memaksakan. Karena apa? Segala sesuatu yang dipaksa itu justru malah akan menjadi bumerang tersendiri buat kamu. Dan bicara soal kondisi keuangan, tentunya kondisi keuangan terdampak daripada kecerobohan kamu yang terlalu memaksa tadi. Sehingga kondisi keuangan kamu di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 ini ada sedikit permasalahan, yaitu memang harus dimaklumi dan memang wajar karena memang di sini terdampak daripada sisi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu, dan termasuk hubungan asmara pun juga terdampak. Sehingga apa? Sehingga ada uring-uringan yang menyebabkan ketidakjelasan daripada sisi hubungan asmara kamu, terutama buat kamu yang memang belum menikah. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, yang di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengangkat kepala kamu. Kamu tidak bisa terus-menerus menundukkan kepala kamu. Kenapa kamu menundukkan kepala kamu? Apa kamu malu? Nggak perlu malu. Semua sudah terjadi. Kamu harus tetap mengangkat kepala kamu dan tunjukkan jiwa semangat kesatria kamu. Artinya apa? Di sini memang ketika kamu gagal, ketika kamu disakiti, ketika kamu dikecewakan, kamu itu seolah-olah merasa bersalah, merasa semuanya adalah salah kamu. Ini semua bukan salah kamu, ini semua bukan suatu kecerobohan kamu, tetapi ini semua memang terkadang diakibatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Jadi di sini kamu jangan merasa bersalah ketika ada masalah yang kamu hadapi. Karena apa? Masalah yang kamu hadapi ini sumbernya bukan daripada diri kamu, tetapi sumbernya daripada orang-orang yang ada di dekat kamu. Makanya di ramalan bulan November untuk kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Daripada sisi pekerjaan kamu, daripada sisi usaha kamu, bahkan daripada sisi hubungan asmara kamu juga harus berhati-hati. Karena apa? Orang-orang ini berpeluang paling besar untuk menciptakan masalah terhadap diri kamu. Maka dari itu kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Dan bicara soal masalah keuangan, di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 ini bisa dikatakan kondisi keuangan kamu dalam keadaan yang baik. Bisa dikatakan kondisi keuangan kamu dalam keadaan yang cukup. Akan tetapi memang di bulan November tahun 2020 ini kamu juga harus berhati-hati, terutama terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga daripada kondisi keuangan kamu. Oke, jadi seperti itu gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Magician. Buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu mengawali bulan November tahun 2020 ini dengan banyak sekali keajaiban yang ada di dalam diri kamu. Kenapa kok saya katakan ada banyak sekali keajaiban yang ada di dalam diri kamu? Yang pertama daripada segi pekerjaan di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, walaupun ada kendala, walaupun ada masalah, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada yang muncul daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua bicara soal usaha. Soal usaha memang di sini ada beberapa kompetitor yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Tetapi di sini keajaibannya adalah kamu bisa bangkit daripada sebuah keterpurukan yang ada daripada sisi usaha kamu. Jadi walaupun kamu sempat jatuh, tetapi pada akhirnya kamu bisa bangun dan bangkit kembali. Itu daripada sisi usaha. Kemudian yang ketiga di sini kamu punya mentalitas yang sangat luar biasa.
Mentalitas apa? Mentalitas sepeda. Artinya apa? Kamu terus mengayuh sepeda supaya kehidupan kamu itu stabil. Sama halnya kayak orang naik sepeda, ketika terus dikayuh maka dia akan terus stabil berjalan. Tetapi ketika dia berhenti maka akan jatuh. Makanya ini mentalitas yang sangat luar biasa sekali yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kamu tidak mudah putus asa ketika mengalami sebuah masalah. Kamu tidak mudah putus asa ketika mengalami sebuah kegagalan. Dan ini sangat luar biasa sekali karena apa? Akan ada banyak keajaiban yang akan kamu temui di bulan November tahun 2020 ini. Termasuk daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 ini, kondisinya saat ini per hari Senin 2 November tahun 2020 masih dalam kondisi yang cukup aman dan dalam kondisi yang cukup stabil. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini ada beberapa hal yang menyebabkan antara kamu dengan pasangan ini merasa kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Artinya apa? Keterbukaan antara kamu dengan pasangan ini juga harus bisa dilakukan. Artinya apa? Kamu jangan menutupi kesalahan pasangan kamu, dan pasangan kamu juga seharusnya bisa lebih jujur terhadap diri kamu. Sehingga ketika keduanya ada kejujuran, ada keterbukaan, maka ini bisa meminimalisasi daripada masalah yang muncul daripada sisi hubungan asmara kamu dan pasangan kamu di hari Senin 2 November tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Strength. Di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, yang harus kamu syukuri adalah kamu punya kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan beban-beban permasalahan yang ada di dalam pekerjaan kamu, usaha kamu, maupun beban-beban yang ada di dalam kehidupan kamu secara keseluruhan. Dan di sini kita akan membahas daripada segi keuangan terlebih dahulu buat kamu yang punya zodiak Gemini. Daripada sisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, kondisinya keuangan kamu itu sedang dalam masa perjuangan. Artinya apa? Kamu sedang bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Tetapi di sini prosesnya untuk mewujudkan impian kamu yang kaitannya dengan uang, tentunya akan ada beberapa kendala-kendala yang cukup nyata daripada diri keuangan kamu. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, sebenarnya biaya kehidupan kamu itu murah, tetapi yang mahal itu gaya hidup. Makanya di sini kamu harus bisa menurunkan gaya hidup kamu untuk bisa lebih terfokus mengumpulkan uang untuk akhir tahun 2020. Karena apa? Di akhir tahun 2020 orientasi kamu adalah bagaimana kau bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan kamu di tahun 2021. Dan bicara soal masalah pekerjaan dan usaha di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, tentunya di sini ada tanggung jawab yang cukup berat. Ada tanggung jawab yang cukup besar, tetapi di sini kamu tidak usah khawatir. Karena apa? Karena di sini kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan sangat baik, dengan sangat maksimal. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini hubungan asmara kamu sebenarnya di hari Senin 2 November tahun 2020 mengawali hari Senin pertama tidak terlalu ada masalah, tidak terlalu ada kendala yang cukup nyata. Akan tetapi memang di sini kamu terkadang masih merasa sungkan, masih merasa segen untuk bisa terbuka menceritakan masalah beban yang kamu hadapi daripada pekerjaan, daripada sisi usaha kamu. Jadi seolah-olah masalah yang ada di dalam pekerjaan kamu, masalah yang ada di dalam usaha kamu, semuanya kamu pendam sendiri. Kamu seolah-olah bisa menyelesaikan, padahal kamu juga membutuhkan teman untuk bisa bercerita dan bertukar pikiran. Dan itu harus bisa kamu lakukan dengan pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Artinya apa? Di sini buat kamu yang punya zodiak Cancer, yang pertama yang harus bisa kamu lakukan adalah bagaimana kamu bisa menghemat daripada sisi pengeluaran kamu.
Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini sisi pengeluaran kamu sebenarnya bisa dikatakan lebih besar dibandingkan bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini daripada sisi pengeluaran tentunya harus bisa kamu kendalikan. Apalagi ini bulan November baru mulai awal-awalnya. Kamu itu sama kayak mesin diesel. Ketika di awal-awal itu posisi keuangan yang masuk itu sedikit-sedikit, tetapi nanti ketika mesinnya sudah panas memasuki pertengahan bulan November nanti akan lancar sekali. Nah, saat ini 1 sampai tanggal 7 memang posisinya sedang pelan-pelan. Maka dari itu kamu harus berhati-hati daripada sisi keuangan kamu. Memang di sini agak terengah-engah, agak tertatih-tatih daripada segi keuangan kamu, tetapi nggak usah khawatir. Nanti ketika mesinnya sudah panas, kondisi keuangan kamu akan lancar kembali. Dan bicara soal masalah pekerjaan, tentunya di sini ada beberapa masalah pekerjaan yang akan kamu temui di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Apalagi dengan rekan-rekan kerja kamu tentunya akan ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tentu akan kamu hadapi di hari Senin 2 November tahun 2020. Tetapi di sini kamu nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Karena masalah tersebut bisa kamu antisipasi dan bisa kamu selesaikan. Nah, kemudian buat kamu Cancer yang berwirausaha, tentunya di sini kamu harus tetap berusaha keras. Karena apa? Untuk mengkatrol usaha kamu untuk bisa kembali ke grafik yang naik itu memang perlu kerja keras. Artinya apa? Buat kamu yang punya usaha, memang saat ini di bulan November tahun 2020 kamu sedang berusaha untuk mengkatrol daripada usaha kamu mengkatrol usaha kamu untuk bisa on the track, di dalam track yang kamu kehendaki. Karena apa? Sejauh ini usaha kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, tentunya di sini pasangan kamu itu kayak ini. Pasangan kamu itu kayak ini. Tahu nggak kenapa kok pasangan kamu kayak ini? Karena memang sikapnya itu selalu memancing emosi kamu, selalu memancing rasa kecewa kamu, bahkan membuat kamu itu bersedih. Udah tahu Cancer ini rapuh, tetapi selalu saja disakiti. Tetapi di sini juga memang kamu masih mau bertahan dengan pasangan kamu yang terkadang sikapnya kayak ini. Dan di sini memang luar biasanya kamu adalah kamu sangat luar biasa sekali untuk bisa tetap tenang, untuk bisa tetap tegar menghadapi sikap daripada pasangan kamu yang seperti ini. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Swords. Dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Oke, Leo, daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan, kamu harus berhati-hati. Kamu harus punya mental yang kuat untuk bulan November tahun 2020. Karena apa? Seiring berjalannya usaha kamu, seiring berjalannya upaya kamu untuk memulihkan kondisi keuangan kamu, selalu saja kamu akan dihadapkan dengan berbagai hambatan-hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya di sini ketika hambatan itu terjadi, kamu tidak boleh terlena, kamu tidak boleh tertahan oleh hambatan tersebut. Kamu harus terus melangkah maju walaupun ada beberapa hambatan yang mengganjal kamu dengan sangat sakit. Artinya apa? Kamu harus terus mengayuh sepeda kamu untuk maju ke depan walaupun di situ ada tawuran, ada ini segala macam. Tetapi di situ kamu harus bisa terus mengayuh sepeda kamu untuk bisa sampai kepada titik kesuksesan kamu di bulan November tahun 2020. Dan di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, sepertinya di sini kamu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam sisi pekerjaan kamu. Jadi daripada sisi pekerjaan kamu dan usaha kamu, sepertinya akan ada beberapa orang yang memang kurang ajar sekali untuk bisa menjatuhkan kamu. Sehingga apa? Kamu sudah susah payah membangun pondasi yang kuat, tetapi pondasi tersebut dihancurkan. Sehingga apa? Sehingga di sini memang kamu cukup emosi sekali di hari ini karena ada beberapa pihak yang
yang memang sengaja memancing emosi kamu di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha kamu. Dan bicara soal masalah keuangan, sebenarnya di hari Senin ini masih sama seperti akhir Oktober kemarin dan hari Minggu kemarin. Artinya apa? Artinya di sini di hari Senin ini masih belum ada sebuah progres yang nyata daripada perbaikan keuangan kamu. Karena apa? Karena itu tadi ada pihak-pihak yang memancing emosi kamu di hari Senin, sehingga apa? Ketika kamu sedang berupaya untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu, terhambat oleh orang-orang yang memancing emosi kamu. Oleh sebab itu di sini saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu jangan terlalu mudah terpancing secara emosi. Memang ada banyak orang yang kurang kerjaan memancing emosi kamu, tetapi di sini kamu usahakan jangan terpancing secara emosional kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu, tentunya di sini kamu seharusnya bisa lebih kontrol emosi kamu. Jangan sampai emosi yang ada di tempat kerja kamu, emosi yang ada di dalam usaha kamu itu kamu limpahkan kepada pasangan kamu. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa kontrol emosi kamu dan kamu limpahkan kepada pasangan kamu, bukan tidak mungkin hubungan asmara kamu dengan pasangan nantinya akan ada permasalahan. Dan oleh sebab itu kamu harus bisa memilah-milah masalah. Jangan sampai masalah di kerjaan kamu limpahkan kepada masalah asmara kamu. Mawas diri terhadap masalah itu memang sangat diperlukan sekali, terutama di hari ini, hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya apakah kartunya positif? Oke. Buat kamu yang punya zodiak Virgo, sebenarnya harapan saya kartunya juga positif juga, tetapi ternyata di sini tidak. Oke, buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini sebenarnya hal yang pertama yang harus kamu ketahui adalah segala yang kamu kerjakan itu kamu sadari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kamu itu harus tahu apa yang saat ini kamu kerjakan, apa yang saat ini kamu upayakan, apa yang saat ini kamu usahakan, itu bisa tidak mendatangkan kebahagiaan kepada diri kamu. Atau justru malah apa yang saat ini kamu kerjakan mendatangkan kecewa, mendatangkan sakit hati, mendatangkan kesedihan. Apa yang kamu kerjakan saat ini itu membawa kamu kepada kebahagiaan atau tidak? Itu yang harus kamu pahami pertama. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah kerjaan dan usaha yang saat ini sedang kamu lakukan. Ada suatu loncatan yang bagus tidak? Ada pengembangan karir untuk masa depan kamu yang lebih baik atau tidak? Atau justru daripada sisi pekerjaan kamu, daripada sisi usaha kamu, justru mendatangkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu? Itu yang harus kamu pahami daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Kemudian bicara soal masalah keuangan. Memang di sini kamu punya harapan yang tinggi, apalagi kamu Virgo anak pertama, ada tanggung jawab yang berat tentunya, terutama daripada sektor ekonomi. Tetapi di sini keadaan memang terkadang memaksa kamu untuk bisa bertindak lebih dewasa lagi, maksudnya lebih dewasa melampaui kedewasaan kamu. Kamu paham nggak? Kamu dewasa, tapi tindakan kamu itu sudah dewasa melampaui kedewasaan kamu. Sehingga di sini memang kamu sudah mulai berpikir out of the box daripada orang-orang seusia kamu. Karena apa? Bicara soal masalah keuangan di bulan November tahun 2020 ini, walaupun bisa dikatakan ada perbaikan sedikit, tetapi di sini banyak sekali pengeluaran yang terjadi daripada sektor keuangan kamu. Dan kemudian ditambah lagi yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan itu sepertinya tidak ada keyakinan yang sama. Sehingga apa? Berjalannya hubungan asmara kamu itu tidak didasari satu visi misi yang sama. Pasangan kamu ke kanan, kamu ke kiri, ada pertentangan yang menghambat hubungan asmara kamu. Seharusnya antara kamu dengan pasangan itu bisa menyamakan satu visi yang sama. Tetapi apa? Sejauh ini kamu sering terluka, kamu sering disakiti oleh pasangan kamu, sehingga hubungan asmara yang seharusnya membahagiakan justru malah menjadi bumerang yang menyakitkan buat kamu, terutama di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo. Dan selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan
buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Empress. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Libra? Yang pertama, kamu harus bisa menikmati setiap masalah yang ada. Maksudnya bagaimana? Kamu punya kekuatan yang luar biasa, ada kartu The Strength. Oleh karena itu kamu harus bisa lebih menikmati masalah yang kamu hadapi. Artinya apa? Di sini memang kamu sangat luar biasa sekali ketika di bulan Oktober, bulannya kamu banget. Karena apa? Banyak sekali masalah-masalah yang bisa terselesaikan. Nah, ketika hari ini, Senin 2 November tahun 2020, kamu akan dihadapkan dengan masalah yang polanya hampir sama. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa menikmati setiap masalah yang ada. Karena apa? Orang yang kuat itu dibesarkan dari banyaknya masalah. Dan di sini kamu punya mentalitas yang kuat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Yang pertama, masalah keuangan bisa kamu lihat daripada bulan September, Oktober, November awal ini kondisinya lebih baik dibandingkan bulan September. Sehingga apa? Secara keuangan ada sebuah progres yang cukup nyata walaupun memang masih pelan-pelan. Masalah usaha, masalah pekerjaan dibandingkan bulan September yang lalu, di sini kamu sudah jauh lebih baik. Usaha kamu perlahan-lahan sudah mulai survive, kemudian daripada sisi pekerjaan kamu perlahan-lahan sudah mulai menampakkan hasilnya walaupun memang belum maksimal. Tetapi setidaknya ada sebuah progres yang cukup positif dan itu yang harus bisa kamu syukuri. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini ada kartu The Empress. Artinya apa? Sisi saling melengkapi satu sama lain ini yang harus bisa dilakukan. Karena apa? Sejauh ini antara kamu dengan pasangan, sisi saling melengkapi ini tidak bisa terjadi. Karena apa? Kamu sibuk dengan masalah kamu, pasangan kamu juga sibuk dengan masalahnya. Sehingga apa? Tidak ada waktu untuk memikirkan hubungan asmara bersama. Sehingga di sini di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020, quality time harus betul-betul dijaga. Quality time harus betul-betul dilakukan, terutama di dalam kehidupan kamu daripada sisi asmara kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin 2 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu jangan takut salah, kamu jangan takut gagal. Artinya apa? Daripada sisi hubungan asmara kamu jangan takut. Ketika kamu merasa benar, kamu jangan takut. Karena apa? Ketika kamu ada ketakutan-ketakutan itu, maka kamu tidak bisa menyuarakan kebenaran yang terjadi. Dan di sini usahakan antara kamu dengan pasangan, kamu harus punya kuasa penuh terhadap diri kamu. Jangan sampai kamu itu dikendalikan oleh pasangan kamu. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Makanya itu tadi saya katakan, kamu jangan takut salah, kamu jangan takut gagal, jangan takut dinilai negatif oleh pasangan kamu. Karena apa? Kalau kamu ada ketakutan itu, maka hubungan asmara kamu ya kamu akan ada di posisi bawah. Maaf, maksudnya di posisi bawah adalah kamu akan tertekan oleh pasangan kamu. Tertekan secara perasaan, maksudnya tertekan secara perasaan, tertekan secara psikologis, dan tertekan secara mental. Maka itu kamu harus punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri, terutama terhadap hubungan asmara kamu. Dan kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan, tentunya di sini kamu seorang diri untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Bahkan di sini bisa saya katakan ada beberapa Scorpio yang mengalami kendala besar daripada pekerjaan sampai dirumahkan, sampai di PHK dan sebagainya. Dan ini kamu harus bisa kuat. Harus bisa kuat untuk menghadapi kenyataan yang ada daripada sisi pekerjaan kamu. Karena apa? Memang situasinya saat ini untuk pekerjaan, untuk zodiak Scorpio, untuk zodiak Scorpio itu sangat berat, hampir sama dengan zodiak Leo. Tetapi di sini kamu lebih berat karena apa? Karena kamu harus menghadapi seorang diri. Nah, ketika kamu menghadapi seorang diri, maka kamu juga harus kuat secara mental. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal, dan jangan pernah takut ketika kamu di PHK, ketika kamu diberhentikan daripada pekerjaan kamu akan makan apa? Karena apa? Kamu punya Tuhan yang maha kaya yang menjamin rezeki kamu. Dan saat ini memang secara keuangan di awal bulan November tahun 2020, 70% Scorpio memang keuangannya lancar. Tetapi 30%-nya sedang jelap-jelup, alias masih dalam kondisi yang labil.
Sehingga apa? Di awal bulan November ini ada pengeluaran yang besar, yang dimana kamu harus bisa menyeimbangkan daripada neraca keuangan kamu. Dan itu yang harus bisa kamu lakukan. Dan pokoknya kamu harus tetap kuat. Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, terutama buat kamu yang belum bekerja, kamu harus punya inovasi. Saatnya untuk berwirausaha. Karena apa? Mengharapkan pekerjaan daripada tempat kerja ataupun orang lain itu akan menyiksa kamu. Akan sangat bagus sekali apabila bulan November tahun 2020 ini kamu berwirausaha sendiri. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Death. Oke, kamu harus berhati-hati, atos-atos, hati-hati, eling lan waspada, terutama daripada sisi keuangan. Saya nggak tahu kenapa Sagittarius itu selalu mengalami kendala soal kecerobohan keuangan. Dan mungkin kamu akan bosan mendengarkan hal ini, tetapi memang kenyataan faktanya seperti itu. Artinya apa? 75% Sagittarius itu mengalami kecerobohan daripada sisi keuangan. Karena apa? Di 2 bulan terakhir, November, Desember, itu akan ada pengeluaran yang besar. Nah, pengeluaran yang besar ini terjadi karena apa? Karena ada tuntutan, ada kebutuhan, ada yang harus diselesaikan. Dan diselesaikan ini dengan uang. Sehingga apa? Di bulan November, bulan Desember, walaupun keuangannya lancar, tetapi pengeluarannya juga lancar. Sehingga apa? Uang masuk 100.000, uang yang keluar 95.000, masih sisa 5.000. Sehingga apa? Sehingga di sini uang masuknya lancar, uang keluarnya juga lancar. Sehingga ini yang masih mengakibatkan sebuah kesalahan, sebuah kecerobohan yang harus kamu hati-hati daripada sisi keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bicara soal masalah pekerjaan dan masalah usaha. Ada suatu beban yang betul-betul dilimpahkan kepada kamu di bulan November tahun 2020 ini. Lebih tepatnya di hari Senin. Karena apa? Di sini kamu harus bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu dengan segera. Sehingga di sini terkesan ada sebuah beban daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang memang harus segera kamu selesaikan. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara kamu, seharusnya di sini antara kamu dengan pasangan itu bisa saling support. Tetapi apa? Tetapi di sini sepertinya antara kamu dengan pasangan itu sepertinya ada gap yang cukup nyata, ada jarak yang nyata. Artinya apa? Perlu mendekatkan kembali jarak yang tercipta. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu itu di hari Senin 2 November tahun 2020 itu secara emosional, keterikatan itu kayak ada gap atau jarak. Maka dari itu jaraknya itu harus kamu dekatkan kembali untuk bisa saling membuka diri, membuka hati untuk saling bercerita satu sama lain, bicara dari hati ke hati supaya bisa saling memahami. Dan itu yang harus kamu lakukan di hari ini, hari Senin 2 November tahun 2020. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Ketika ada hal yang baik, ketika ada hal yang positif, jadikan ini suatu referensi dan kehati-hatian. Dan ketika ada hal yang buruk, jadikan kehati-hatian maksudnya. Dan pokoknya kamu harus tetap semangat di dalam menjalani kehidupan di bulan November tahun 2020. Dan sekali lagi saya ingatkan, buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk di kolom komentar. Dan buat yang mau personal reading, syaratnya cukup mudah. Subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Kemudian kamu screenshot dan kirimkan di inbox zodiak harian, atau bisa di Instagram @ramalan_zodiakmu. Nanti kamu akan bisa bertanya dengan maksimal 2 pertanyaan secara pribadi. Tetapi agak bersabar karena kami cuma bertiga untuk menanggapi personal reading daripada kamu semua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.